Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Agak nguing sebentar. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini senantiasa dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban. 2 minggu lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan untuk pengajian pagi sementara pekan depan akan diliburkan dulu dalam rangka mempersiapkan diri untuk persiapan di bulan Ramadan. Barangkali mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kembali kajian pagi nanti setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melewati Ramadan, melewati Idul Fitri dan bisa bertemu kembali dalam suasana Syahrul Syawal. Dirahmati Allah, yang terpenting untuk saat ini tentu kita mudah-mudahan bisa masuk ke bulan Ramadan, dapat meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis. Pagi ini akan saya sampaikan hadis nomor 320 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghuzzan muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya kata Nabi, umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat ya, dalam keadaan anggota tubuhnya itu putih ya, berseri-seri disebabkan karena min asaril wudu, putih berseri-seri karena bekas wudu. Jadi umatku kata Nabi, ada yang dipanggil anggota tubuhnya putih berseri-seri itu karena min asaril wudu, karena selama hidupnya itu bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa di antara kamu yang bisa memanjangkan bagian anggotanya yang putih, hendaklah ia melakukannya. Jadi bekas wudu min asaril wudu itu ya digambarkan oleh Nabi itu anggota tubuhnya putih. Kata Nabi, siapa yang bisa memanjangkan dalam keadaan anggota tubuhnya putih terus-menerus, maka jagalah wudu. Hadis ini sahih kedudukannya ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq alaih. Jadi umat Nabi yang dipanggil nanti oleh Allah dalam keadaan putih bersih itu orang yang wudu. Dan yang putih bersihnya
terus menerus adalah orang yang bisa menjaga wudu. Ya. Hadirin rahmati Allah, ini adalah satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga wudu. Karena Nabi memang ya mengajarkan kepada kita setiap batal wudu Nabi wudu lagi. Ya. Oleh karena itu menjadi bagian sunnah Nabi, Bapak dan Ibu, kita bisa menjaga wudu. Bagaimana caranya? Yang pertama misalkan setiap kita habis ya mandi itu sekalian tuh wudu, dibiasakan. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang ada orang mandi aja, tapi sayang tidak dimanfaatkan untuk sekalian wudu ya. Terus yang kedua, kadang-kadang seseorang itu ke kamar kecil, dia ke toilet buang air kecil, buang air besar, ada tuh keran buat wudu. Sayang tidak dilanjutkan dengan wudu, padahal kesempatan itu ada. Ya. Tetapi tentu wudu, kalau ada tempat wudu, jangan juga kita wudu di toilet misalkan. Orang lagi antri di toilet, ini malah wudu di toilet padahal tempat wudu ada. Kenapa? Tentu sunnahnya wudu di tempat yang lebih suci. Kecuali memang tidak ada tempat wudu lagi dan wudunya ada tempat wudunya jadi satu menjadi toilet, ya tentu itu menjadi sesuatu yang darurat. Ya. Sehingga kita bisa menjaga wudu, setiap batal wudu kita wudu. Ya. Digambarkan keutamaan wudu, barangkali kita sering mendengar ya. Salah satunya adalah sahabat Bilal bin Rabah, dan ada beberapa sahabat Nabi juga yang digambarkan ya dalam tarikh Islam yang memang senantiasa menjaga wudu. Ada sebuah hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW berkata, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ya wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam, yang paling engkau harapkan pahalanya. Karena kata Nabi, aku mendengar ya daffa itu suara sandal ya di dalam surga. Jadi Nabi mendengarkan daffa, suara sandalnya Bilal itu di surga, padahal Bilalnya masih hidup. Ya. Jadi Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang engkau lakukan di dalam Islam dan paling engkau harapkan pahalanya? Ya. Kata Nabi, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga, padahal Bilalnya masih ada. Qala Bilal, ma amiltu amalan arja indi min anni lam atahhar tuhuran fi sa'atin min lailah aw naharin illa shallaitu bidzalika at-tahuri ma kutiba li an usalli. Kata Bilal, tidak ada amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya adalah aku berwudu, menjaga suci, baik malam, baik siang, lalu melakukan sholat sunnah wudu sebagaimana yang telah ditetapkan untuk. Jadi Nabi menganjurkan pada umatnya, pada sahabat salah satunya Bilal, kalau habis wudu disunahkan sholat 2 rakaat wudu. Ketika Bilal ditanya, amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya? Kata Bilal, aku selalu menjaga wudu, setelah wudu lanjut dengan sholat sunnah wudu. Ini amalan yang memang kata Nabi menyebabkan ya salah satunya yang memang Bilal harapkan pahalanya, yang disunahkan dalam Islam, yang dalam hadis muttafaq alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
menjaga wudhu, ya, menjadikan Bilal salah satunya amalan yang diterima oleh Allah, yang juga menjadikan Bilal diterima amalannya dan menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dafa, ya. Jadi kedua sandalnya Bilal itu terdengar, padahal Bilalnya masih hidup. Dafa na'alaika baina yadayya fil jannah. Kedua sandalnya bunyi kedengaran oleh Nabi di surga. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah, dalam hadis ini yang urut 320 menggambarkan kepada kita bahwa salah satu keutamaan berwudu ketika nanti di yaumil akhir adalah akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan tubuhnya putih bersih. Kata Nabi, yang ingin nanti, ya, di surga, yang ingin nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan putih bersih, maka panjangkan wudunya. Panjangkan wudunya terus menerus ketika batal wudu lagi. Dan keutamaan yang diberikan, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ketika habis wudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Bapak dan Ibu ke masjid, wudunya di rumah, bisa sholat sunnah wudu di rumah, langsung ke masjid, atau di rumah belum sempat sholat sunnah wudu, datang ke masjid, sholat 2 rakaat sholat sunnah wudu. Ya, makanya kadang-kadang kita ada lihat di jamaah sampai ke masjid itu sholat sunnahnya banyak amat. Ada yang sampai 3 kali itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat apaan? Bisa jadi begitu datang sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sunnah wudu 2 rakaat, menjelang isya sholat sunnah, mau zuhur sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Bisa jadi sampai 3 kali berturut-turut. Apalagi kalau mau sholat Jumat, ada yang datang setengah 12, sholat Jumatnya jam 12, itu sholat nggak berhenti dari setengah 12 sampai jam 12. Tapi ada juga sampai masjid malah tidur nungguin khutbah, ada juga. Karena memang sunnahnya banyak. Salah satu sunnah ketika menunggu khatib itu sholat sunnah, sampai khatibnya itu naik ke mimbar. Jadi kalau ada orang datang ke masjid menunggu sholat khutbah Jumat, sholat terus nggak berhenti. Memang sunnahnya ada sholat sunnah menunggu khatib naik ke mimbar. Hadirin rahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini adalah yang pertama bahwa Nabi menggambarkan, ya, umat Nabi Muhammad SAW yang akan dipanggil dalam keadaan tubuhnya putih berseri-seri itu karena min asharil wudu, itu karena memang bekas wudu. Kata Nabi, yang ingin dipanggil oleh Allah di hari kiamat dalam keadaan putih berseri-seri, bisa supaya panjang dalam keadaan putih berseri-seri, maka biasakanlah untuk menjaga wudu, karena putih berseri-seri disebabkan min asharil wudu. Sahabat Nabi SAW Bilal bin Rabah, ya, beliau ketika di surga terdengar kedua sandalnya sudah ada di surga. Itu salah satunya digambarkan dalam hadis ini karena min asharil wudu. Bilal bin Rabah menjaga wudu tidak terputus, ya, tetapi langsung dilanjutkan dengan sholat sunnah wudu. Oleh karena itu, supaya kita bisa menjaga wudu, tentu dalam keadaan tertentu kita selalu menjaga wudu. Habis mandi kita bisa langsung wudu, ya, dilanjutkan sholat sunnah. Dalam keadaan tertentu melihat tempat wudu, kalau kita batal lanjutkan dengan wudu. Dan tentu ada anjuran, karena kadang-kadang ada yang buang gas nggak berhenti, ya. Banyak ulama mengatakan ketika kita ingin menjaga wudu juga harus
konsumsi makanan yang sehat yang tidak menyebabkan perut menjadi mules, perut menjadi banyak gas. Apa aja makanannya? Yang pertama, kedua, dan ketiga tanya Pak Dokter Arif aja yang tahu ya. Saya nggak tahu tuh makanan yang banyak gas apa saja. Tapi intinya bahwa kita pun harus menjaga makanan yang minim mengandung gas sehingga kita nggak gampang mules, nggak gampang keluar gas. Ya, intinya hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mempunyai min asaril wudu, dan kalau kita mempunyai kesempatan waktu yang cukup, waktu yang memungkinkan, lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat sholat sunnah wudu. Demikian hadirin dirahmati Allah, dan pekan depan sementara kajian kita diliburkan ya, ada liburnya lah kayak anak sekolah ya. Anak sekolah aja libur sebelum puasa. Anak sekolah itu liburnya sebelum puasa, bukan pas awal puasa ya. Jadi ada liburnya. Nanti libur lagi habis Idul Fitri, libur juga. Nanti dilanjutkan kurang lebih 1 pekan sesudah Idul Fitri. Jadi liburnya 1 minggu sebelum Idul Fitri dan 1 pekan sesudah Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan usia yang panjang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah ziyadatul khair, bertambah kebaikan yaitu keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita diberikan usia sampai kepada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.